Faslun fi bayani najasati wa izalatiha. Fasal yang menjelaskan tentang najis-najis atau fasal tentang penjelasan najis-najis dan tata cara menghilangkannya. Wa najasatu lughatan asyai'ul mustakzaru. Najis secara bahasa artinya adalah sesuatu yang kotor. Wa syar'an kullu ainin haruma tanawuluha 'alal itlaqi halatul ikhtiyari ma'a suhulati tamyizi. Dan kalau pengertian secara syariat, najis itu artinya adalah segala benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak pada keadaan normal, bukan keadaan darurat maksudnya. Serta dan juga mudah untuk dipisah. Nanti ada penjelasannya dari maksud pengertian ini apa. Lali hurmatiha, diharamkan itu bukan karena dihormati, wal istikzariha, dan diharamkannya bukan juga karena kotor, wala li darariha, dan juga bukan karena dia membahayakan fi bayanin, dan juga bukan karena dia membahayakan badan atau aklin atau akal. Wa dakhala fil itlaqi, dan masuk di dalam pernyataan al-itlaq, qalilun najasati wa kasiruha, najis yang sedikit maupun banyak. Jadi itu yang dimaksud al-itlaq. Haram dikonsumsi alal itlaq secara mutlak, maksudnya baik najisnya itu sedikit maupun banyak tetap haram. Wa kharaja bil ikhtiyari ad-darurah, dan terkecualikan dengan pernyataan al-ikhtiyar saat kondisi normal, yaitu adalah kondisi yang darurat. Fa inna tubihu tanawulan najasati, karena sungguhnya kondisi yang darurat itu dia memperbolehkan untuk memakan najis. Wa bisuhulati tamyizi, dan dikecualikan dengan pernyataan sesuatu tersebut atau benda tersebut gampang untuk dipisah. Jadi kan segala sesuatu yang haram untuk dikonsumsi baik sedikit maupun banyak pada keadaan normal, bukan keadaan darurat, serta mudah untuk dipisah. Apa yang dimaksud? Di sini disebutkan keluar atau terkecualikan dengan pernyataan gampang dipisah. Aklud dudil maiti fi jubnin aw fakihatin wa nahwi zalika. Memakan bangkai belatung yang ada di keju atau yang ada di buah-buahan atau ulat, wa nahwi zalika, dan semacamnya. Nah, itu yang dimaksud gampang atau enggaknya dipisah. Jadi itu jadi pertimbangan juga. Wa kharaja biqaulihi, dan dikecualikan dengan pernyataan beliau, la li hurmatiha, diharamkannya itu bukan karena dihormati, maitatul adami, yang dikecualikan yaitu adalah mayatnya manusia. Wa bi adami istikzari, dan dia tidak diharamkan bukan karena dia kotor. Apa yang dikecualikan? Al-mani wa nahwu, itu adalah mani dan semacamnya. Karena kalau mani itu dia diharamkan karena kotor, jadi dia bukan najis. Wa binafid darari al-hajar wa nabatul mudirru bi badanin wa aklin, dan dikecualikan dengan pernyataan beliau diharamkannya itu bukan karena membahayakan tubuh atau akal. Apa yang dikecualikan itu adalah bebatuan dan tumbuhan yang membahayakan tubuh atau akal. Summa zakaral musannifu, kemudian musannif menyebutkan dhabitan lin najisil khariji minal qubli wad dubri biqaulih. Kemudian musannif menyebutkan batasan untuk najis yang keluar dari kemaluan depan maupun belakang dengan pernyataan beliau, wa kullu ma'in, dan seluruh cairan. Jadi batasannya itu, dan seluruh cairan, kriteria yang najis, benda najis yang keluar dari dua kemaluan. Wa kullu ma'in kharaja minas sabirin najisun, dan seluruh cairan yang dia keluar dari dua jalur, kemaluan depan maupun belakang maksudnya, nah itu adalah najis. Wa sadikun bil kharijil mu'tadi kal bauli wal ghaiti. Pernyataan ini dia mencakup sesuatu yang biasa keluar, misalkan sesuatu ini biasa keluar dari kemaluan depan. Contohnya seperti kalbauli, seperti kencing, wal ghaiti, dan seperti buang air besar seperti berak. Nah, itu kan biasa keluar dari kemaluan belakang. Wa bin nadiri, atau sesuatu yang jarang, yang keluarnya itu jarang, kadami wal qaihi, seperti darah dan muntah, dan nanah. Ilal mania,
kecuali mani, min adamin aw hayawanin ghairi kalbin wa khinzirin wa man tawallada minhuma min hadima ma hayawanin tahirin. Kecuali maninya manusia atau hewan selain daripada anjing dan babi dan anak dari keduanya, kalau anjing sama babi kawin silang, au min hadima atau dari salah satu keduanya, ma hayawanin tahirin, yang salah satu keduanya ini kawin sama hewan yang suci. Nah, anaknya itu air maninya najis juga. Wa kharaja bima'in ad-dudu wa kullu mutasalibin la tuhiluhu al-ma'idatu falaysa binajisin. Dan dikecualikan dengan pernyataan beliau ma'in wa kullu ma'in, dan segala sesuatu yang cair. Jadi kalau yang enggak cair gimana? Dan apa itu contohnya? Itu adalah ad-dudu. Dikecualikan ad-dud. Dud itu artinya adalah cacing. Wa kullu mutasalibin la tuhiluhul ma'idatu. Dan segala benda yang keras yang tidak diproses oleh perut, falaysa binajisin, maka hal tersebut bukan najis. Bal mutanajisin, tetapi mutanajis, dia bukan najis. Yathuru bil ghasli, kalau mutanajis ini dia bisa suci dengan cara dibasuh. Misalkan pantat ngeluarin cacing. Nah, cacing keluar dari pantat ini, keluar kermi misalkan. Nah, itu dia bisa disucikan kerminya itu dengan cara dicuci. Nah, itu bisa. Tapi kalau keluar feses yang keluar, nah itu nggak bisa, walaupun dicuci kayak manapun nggak bisa jadi suci. Wa fi ba'di nusakhi, dan pada sebagian naskah wa kullu ma yakhruju. Jadi pernyataannya bukan wa kullu ma in kharaja, tetapi wa kullu ma yakhruju. Bilafzil mudhari, dengan lafaz huruf mudhari, dengan lafaz fi'il mudhari. Wa isqati ma'in, dan tidak menyertakan adanya lafaz ma'i. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi, dan membasuh seluruh kencing dan kotoran hewan, walau kana min ma'kulil lahmi, walaupun kotoran hewan tersebut atau kencing-kencing tersebut berasal daripada hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, yang dihalalkan untuk dimakan dagingnya, membasuhnya itu wajib. Maksudnya kalau untuk sholat, untuk ibadah-ibadah yang memerlukan kesucian, nah itu wajib untuk dihilangkan halal ini. Wa kaifiyatu ghasli najasati in kanat musyahadatan bil aini. Adapun tata cara membasuh najis jika najisnya itu terlihat dengan mata, wahyal musammatu bil ainiyah. Najis yang terlihat dengan mata ini dia dinamakan dengan najis ainiyah. Takunu bi zawali ainiha. Caranya itu adalah dengan menghilangkan bentuk najisnya, benda najisnya itu, wa muhawalati zawali awsafiha, dan berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat najisnya. Min ta'min, berupa rasa najis, aw launin, atau warna najis, aw rihin, atau aroma najis. Fa in baqiya ta'mun najasati dharrah, maka jika masih ada rasanya najisnya rasanya itu masih ada, maka ini berbahaya, maksudnya bisa berpengaruh kepada kesahan ibadah yang memerlukan kesucian dari najis. Au launun au rihun hasura zawaluhu, atau kalau masih yang tersisa itu adalah warna yang najis atau aroma yang najis yang susah untuk dihilangkan, maka ini tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh kepada keabsahan ibadah yang memerlukan terbebas daripada najis, nah itu kalau dia cuman ada yang tersisa itu adalah warnanya aja atau aroma najisnya itu aja, nah itu nggak berpengaruh kepada keabsahan ibadah tersebut. Tapi kalau dua-duanya ada laun, ada rihnya juga ada bersamaan, nah itu berpengaruh untuk keabsahan ibadah tersebut. Kalau warna sama baunya itu berbarengan ada, atau cuman sendirian tapi dia bukan warna bukan bau, tapi dia adalah rasa. Nah kalau rasa cuman sendirian, nah itu tetap berpengaruh kepada keabsahan sholatnya itu.
Kalau misalkan sholat atau ibadah yang lain yang memerlukan terbebas daripada najis. Wa in kanatin najasatu ghaira musyahadatin wa hiya al-musammatu bil hukmiyati fayakfi jaryul ma'i 'ala al-mutanajjisi biha wala maratan wahidah. Dan jika najisnya itu adalah najis yang tidak terlihat, najis yang terlihat ini disebut dengan najis hukmiyah, maka cukup untuk mengalirkan air kepada benda yang ternajiskan dengan najis tersebut, walaupun sekali.